Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio ular ya. Kira-kira di bulan ini nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya hanya media, hanya pendamping sebagai pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Kalau kamu beruntung, malam ini akan cocok dengan tebaran ini. Artinya apa? Energi kamu yang ketarik. Tapi kalau nggak cocok, berarti kamu belum beruntung. Bukan energi kamu yang ketarik. Ini kartu baru saya, sesuai dengan momen Valentine ya. Kartunya cantik. Kita pakai ini. Ya. Tidak dikocok, tapi kita acak saja. Nanti kita pilih kartunya sama-sama ya, sio ular. Kita lihat nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta malam ini ke kamu. Kita ambil kartu yang paling bawah. Ini dia. Oke. Ada kartu cincin. Kartu cincin, komitmen. Perjanjian bisa juga. Oke. Komitmen. Apa yang sepertinya kamu rencanakan, ya? Saya merasakan energi ini bisa terjadi gitu ya. Mungkin kamu menunggu kontrak kerja atau kontrak kerja sama dengan orang. Atau bagi kalian yang single atau single parent atau siapapun kalian, mungkin kamu berharap ada ikatan serius ya. Kamu berharap ada orang yang ibaratnya memberikan kepastian ke kamu. Ya. Ingin ada ikatan serius. Bisa jadi tunangan, ya. Bisa jadi kamu berharap ada pernikahan, seperti itu. Kamu berharap punya komitmen dengan seseorang. Kalau untuk urusan bisnis, mungkin akan ada kerjasama dengan orang baru, entah dengan orang lama juga. Ini kartu yang positif sebenarnya. Tapi kalau seandainya kartu cincin ini mewakili perasaan kamu yang sekarang ini, justru saya merasa sepertinya kamu sulit untuk keluar dari lingkaran masalah yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Kayak kamu terjebak dalam situasi yang cukup rumit ya, antara maju dan mundur, seperti itu. Saya hanya menasihati kamu ya, apapun yang kamu inginkan, ketika itu benar ya kamu lakukan. Tapi ketika kamu menginginkan sesuatu tapi sebenarnya itu tidak baik, justru kamu harus berusaha untuk keluar dari situasi yang seperti ini. Tapi bisa juga, saya merasa mungkin di antara sio ular mungkin ada yang terikat perasaannya dengan seseorang yang membuat kamu susah untuk berlari, susah untuk keluar. Ya, ibarat kata tuh begini, di dalam hati kamu sudah ada seseorang dan ini kayak stay gitu ya, kayak bertahan gitu. Seperti itu. Sulit untuk kamu mengeluarkan orang itu dari hati kamu. Oke? Kita lihat kartu berikutnya. Kita acak lagi ya.
1 bulan, ya. Sebenarnya kamu juga tidak begitu yakin dengan apa yang terjadi sekarang ini, ya. Justru kalau menanyakan tentang perasaan, kamu juga merasa kayak bingung, merasa juga kayak kok begini ya, kenapa saya punya perasaan seperti ini, kenapa saya yakin gak yakin dengan apa yang saya lakukan. Belajarlah untuk berpikir lebih jernih. Belajar misalnya kamu meditasi gitu ya, karena kadang-kadang kata hati itu penting untuk kita dengarkan. Intuisi. Tapi kamu harus bisa membedakan antara intuisi dengan ego. Ya, kalau kita hatinya sedang tidak enak atau tidak nyaman, ya, itu bukan intuisi. Biasanya itu ego kita yang keluar dari pikiran kita itu. Tapi ketika hati kita tenang, kita rileks, ya, itulah yang keluar dari hati kita, itulah yang dinamakan intuisi. Saya hanya menyarankan sama kamu, jangan terburu-buru mengambil keputusan, ya. Lebih baik ikutin aja aliran air mengalir gitu ya. Sementara ini jangan berharap apapun, sementara ini jangan memutuskan apapun, ya, supaya kamu tidak semakin dalam terjebak dalam situasi yang gak enak, ya. Nggak usah niku-niku, nggak usah terlalu banyak keinginan, nggak usah terlalu banyak harapan, supaya apa? Tidak kecewa dan tidak salah mengambil sikap, ya. Kalau kamu mengharapkan sesuatu, ya kamu lebih baik menunggu, atau kamu sibuk mengerjakan hal lain. Menunggu juga tidak bagus ya, lebih baik serahkan semuanya ke alam semesta, intinya begitu, ya. Jangan tergesa-gesa. Ada ular. Justru energi kartu ular ini ya, ini nasihat untuk kamu si ular, untuk kamu lebih waspada ya. Seperti itu. Ketika kamu memaksakan sesuatu, memaksakan hubungan yang ada, nanti malah masalah gitu ya. Jadi makanya saya bilang, kalau kamu single atau single parent ya, lebih baik sibukkan diri kamu dengan hal-hal yang lebih positif gitu ya. Entah itu dengan karir kamu, entah itu pekerjaan kamu, entah bisnis kamu, seperti itu ya. Kalau kamu memaksakan seseorang untuk menuruti keinginan kamu, ya, misalnya kamu memaksakan pasangan, misalnya kamu pacaran atau kamu kenal orang untuk buru-buru berkomitmen, yang ada nanti timbulnya masalah. Jangan terburu-buru, ya. Cari tahu dulu orang itu seperti apa, apakah baik untuk kamu, atau justru dia akan membuat hidup kamu ya masalah gitu. Kartu ular, orang yang tidak bisa dipercaya, dalam arti kata ya masih ada sifat buruknya lah, belum bisa untuk mempercayai orang ini 100%, ya. Siapapun dia, entah dia orang dari masa lalu kamu atau orang yang baru kamu temui ya, justru saya melihat di sini ya, jangan buru-buru untuk berkomitmen. Karena apa? Ular muka 2, lidah bercabang. Jadi apa? Belum bisa, ya, belum waktunya untuk kamu berkomitmen dengan orang ini. Energinya masih negatif, ya. Seperti itu. Siapapun kamu ya, entah kamu si ular yang laki-laki atau si ular yang perempuan, hati-hati ya. Orang yang di depan kamu mungkin nampak, oh sepertinya oh ini baik, belum tentu. Kadang-kadang orang di hadapan kita seperti ini, tapi di dalamnya masih toksik ya, masih negatif orangnya. Oke? Jangan terjebak di dalam lingkaran yang sama. Berusaha untuk melepaskan diri, karena belum tentu orang ini baik untuk kamu ya. Karena belum berubah, yang saya lihat di sini masih seperti itu, ya. Ular. Oke. Kalau mengharapkan orang seperti ini ya dia setia sama kamu, enggak.
Saya harus tegaskan bahwa orang ini tidak akan bisa setia ya, karena ular. Oke? Orang yang bisa berkhianat, orang yang ketika dia bosan ya, dia akan kembali ke aslinya, ke wujud aslinya. Mungkin dia bisa bersikap manis sama kamu ya saat ini, tapi nantinya dia akan ibarat kata tuh ya, memperlihatkan wujudnya. Ular ganti kulit ya tetap ular, seperti itu. Pengkhianat ya tetap pengkhianat, seperti itu ya. Juga hati-hati nih kalau dalam bisnis, kalau dalam pekerjaan ya, mungkin kamu harus pandai-pandai membawa diri ya. Jangan terlalu menonjolkan diri, karena nggak semua orang suka ya, nggak semua orang punya hati yang tulus ya. Orang bisa iri, orang bisa dengki. Nah, ini hati-hati. Kalau dalam usaha atau pekerjaan ada orang yang nggak suka sama kamu, hati-hati difitnah orang. Hati-hati jangan sampai orang mencari kekurangan kamu ya, karena ini kartu ular. Jangan sampai kamu dililit masalah gara-gara kecerobohan kamu ya. Kita lihat di sini ada kartu matahari ya. Memang pada dasarnya kalau menanyakan tentang hoki ataupun keberuntungan, saya yakin ya kamu si ular yang punya keberuntungan bagus gitu ya. Ada kartu matahari seperti itu. Saya merasakan energi positif gitu ya. Ada bulan itu timbulnya di malam hari, matahari ini di siang hari. Jadi kamu nggak ada kegelapan hidup kamu. Selalu ada pertolongan ya, entah itu dalam hal rezeki, entah itu dalam hal ibarat kata pekerjaan kamu gitu ya. Andai ada orang yang niat jahat sama kamu, kamu sepertinya dapat perlindungan gitu ya, entah dari pendamping kamu atau kamu punya ya spirit guide gitu ya, malaikat pendamping seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Ibarat kata tuh kamu seperti mendapat perlindungan. Cuma ya tetap waspada ya, hati-hati, nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Lihat di sini ada kartu ikan, cantik sekali kartu ikannya ya, kartu ikan. Apapun masalah yang kamu hadapi di bulan ini, justru kamu akan terbebas. Jadi nggak usah khawatir ya. Ular ini sebenarnya kekuatan mistis ya, kalau menanyakan tentang dunia kasat mata ya. Tapi sepertinya ya, andai ada orang niat jahat sama kamu ya, kamu akan terbebas gitu ya, kamu akan selamat karena kamu punya keberuntungan di sini. Kartu ikan ya, seperti itu. Dan kalau yang berumah tangga, saya melihat ya, di dalam rumah tangga kamu ada yang berkhianat, entah itu dari diri kamu sendiri si ular atau dari pasangan kamu gitu ya. Jadi energi terbolak-balik. Kalau kamu merasa oh enggak, saya setia kok sama pasangan saya, artinya pasangan kamu yang berselingkuh. Tapi kalau seandainya kamu ibaratnya kamu yang berkhianat ya, seperti itu. Kartu ular ini ada pengaruh buruk dari orang luar ya, tapi saya yakin kamu dapat perlindungan. Andai pun ada orang yang mengirim sesuatu kekuatan yang tidak baik sama kamu ya, ini kamu akan terselamatkan ya. Kalau ini rumah tangga ya, sepertinya ada energi negatif ya mengganggu rumah tangga kamu, tapi ada perlindungan entah dari mana saja ini ya. Alam semesta punya cara untuk menolong kamu. Ada kartu keberuntungan, kamu diselamatkan dari pengaruh ular ini ya. Soal rezeki, nggak usah khawatir, ada rezeki sepertinya yang akan datang dari kamu ke kamu ya. Kalau seandainya keuangan kamu bermasalah ya, ada ular ini ya, keuangan kamu lagi sulit atau apa, tapi nggak usah khawatir. Setelah kartu ular muncul kartu ikan. Mungkin sebentar lagi akan ada peluang besar ya, karena rezeki itu nggak selalu dalam bentuk uang ya, tapi mendapatkan kesempatan besar, peluang besar itu juga rezeki. Jadi jangan keliru yo
Seperti itu. Apalagi di sini kartu matahari bermirror dengan kartu ikan, luar biasa. Ya. Sepertinya ada hal yang kamu tunggu-tunggu selama ini ya akan kebuka jalan. Ya, rezeki. Saya melihat ada kelimpahan gitu ya. Makanya kamu harus fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang nggak penting. Ya. Jangan hanya ibarat katanya jangan terpengaruh dengan ular ini ya. Cobalah kamu stop untuk memikirkan hal yang nggak baik ini ya. Kalau kamu punya niat yang nggak baik, kamu punya ibarat kata energi yang negatif ini, jangan sampai terpengaruh. Sayang sekali ada kartu ikan di sini ya. Kartu cincin di sini sekali lagi saya bilang ya, mungkin kamu merasa sulit untuk melepaskan diri dari pengaruh orang yang membawa energi yang ibaratnya masih negatif nih. Orang ini datang ke kehidupan kamu, energinya masih negatif. Jadi jangan terpengaruh gitu. Ya, untuk apa orang datang ke kita tapi energinya masih negatif? Untuk apa? Kita berharap orang yang datang ke kita itu ya energinya positif. Ya. Perbaiki diri si ular. Perbaiki diri. Ya. Hilangkan toksin, hilangkan pikiran negatif, selalu punya niat baik supaya apa? Matahari dan ikan ini benar-benar terwujud untuk kamu. Ada peluang kamu mendapatkan rezeki besar, entah peluang bisnis, entah peluang benar-benar rezeki nggak terduga, ya. Karena ada kartu ikan, ya. Saya rasa ini aja, nggak akan cocok semua si ular karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi harus bijak menyikapinya. Kalau mau konsultasi dengan Jemponda, silakan. Biaya konsultasi 2,5 juta rupiah. Itu saja ya. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you. Kartu ikan. Ya, kartu matahari. Siap-siap menerima kejutan rezeki yang besar tak terduga dari alam semesta.